saudara. Shalom. Haleluya, kita bersyukur untuk sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini bukan karena kebetulan tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau datang lebih lagi kepada hadirat Tuhan. Mari kita mau sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan,
syukur ya Tuhan. Untuk sore hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian yang terbaik hanya untuk Engkau. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekali lagi, shalom saudara. Shalom. Haleluya, kita mau muji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang ajaib, amin. Ayo kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam puji syukur hanya bagi
Sebab Tuhan adalah satu-satunya penyelamat di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya dan telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya dan telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya dan telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak domba. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan, kami percaya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, Kau Allah yang hadir di tempat ini. Kau yang melihat setiap hati kami ya Tuhan, yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Dan kami mau menyatakan Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Dan hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama kita mau nyatakan Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satu
percaya bahwa Engkau Allah pemulih di dalam hidup kami, Engkau penyembuh di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami, untuk segala kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema Tuhan, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau yang memberkati Tuhan akan Om Yos yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Om Yos. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita kembali datang kepada Tuhan, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai tema yaitu keyakinan iman. Saudara-saudara, kita semua punya iman. Kita semua punya percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Sampai Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita yang percaya diselamatkan. Nah, saudara-saudara, jadi iman kita harus dikerjakan. Jangan saudara hanya punya iman, tetapi menyerah. Contoh, orang bangkrut. Saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara, harus diperjuangkan supaya saudara dan saya itu kembali pulih, kembali di dalam pekerjaan kita. Ada orang yang sakit, saudara-saudara, jangan menyerah begitu saja. Saudara punya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Kalau anaknya sendiri diberikan kepada kita, saudara-saudara, masakan kita dibiarkan sakit, Tuhan pasti sembuhkan kita. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara, saudara punya percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Saudara-saudara, iman kita, percaya kita bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan ingin memberikan semuanya untuk kita. Saudara-saudara, itu harus dikerjakan. Keyakinan itu adalah kata kerja. Jadi saudara harus kerjakan. Ya. Jangan menyerah begitu saja. Mari saudara-saudara, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Ini penting sekali supaya saudara memahami, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, kalau Allah di pihak kita, tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melawan kita. Apa yang dapat melawan kita? Sakit penyakitkah? Sakit penyakit tidak bisa melawan kita. Kebangkrutankah? Kebangkrutan tidak bisa melawan kita. Kehancuran rumah tanggakah? Kehancuran rumah tangga tidak bisa melawan kita. Mengapa? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Keren ya saudara ya. Jadi saudara kalau punya iman harus dikerjakan. Jangan saudara tahu Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan menolong saya di dalam kebangkrutan, di dalam kehancuran rumah tangga. Saya percaya Tuhan menolong saya. Tetapi saudara tidak ada sesuatu yang saudara buat. Saudara harus bertindak untuk menunjukkan percaya saudara kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan itu harus dikerjakan. Saudara, iman sendiri artinya percaya dan melakukan. Jadi kalau saudara punya percaya, harus ditindakkan. Saudara percaya bahwa saudara diberkati Tuhan, ayo kerja keras. Saudara tahu bahwa Tuhan sembuhkan saudara, ayo olahraga. Ya. Saudara-saudara, jadi kita harus tahu kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita. Kemudian saudara ayat 32. Kenapa
kok Allah yang di pihak kita, kita tidak perlu takut. Kenapa Allah di pihak kita, kita tidak perlu menyerah? Karena di dalam ayat yang ke-32, Ia yang Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Putra Allah yang menjadi manusia, yang ini adalah bulan-bulan di mana dia menjadi manusia, yaitu bulan Desember. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi Tuhan Yesus itu diberikan bagi kita. Tuhan Yesus itu diberikan untuk kita. Untuk apa, saudara? Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Allah saja mau menjadi manusia. Kalau Allah saja Dia mati untuk kita, untuk mengampuni dosa kita. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Dia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Kalau Dia saja sudah memberikan dirinya untuk kita, saudara-saudara, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan apa, saudara? Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Apa segala sesuatu? Apa saja yang dimiliki Allah. Apa yang dimiliki Allah, saudara-saudara? Allah memiliki posisi, kedudukan. Saudara akan didudukkan mempunyai posisi yang tinggi. Allah punya apa lagi, saudara? Allah punya kerukunan rumah tangga. Dan saudara akan diberi oleh Tuhan kerukunan rumah tangga. Kesehatan, pemulihan di dalam pekerjaan. Semua adalah milik Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Anaknya Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Yesus menjadi kepala dan kita menjadi anggota tubuhnya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apa yang kau butuhkan? Apa yang saudara butuhkan? Segala sesuatu adalah milik daripada Bapa. Di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Segala sesuatu dimilikinya. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Pekerjaankah? Kesehatankah? Kerukunan rumah tanggakah? Apa saja yang menjadi kebutuhan saudara? Saudara percaya Allah mengasihi saudara. Dia sampai memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menebus, membenarkan kita. Dan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Untuk apa? Mencurahkan Roh Kudus-Nya. Supaya kita tidak sekedar dibenarkan. Tetapi supaya kita bisa hidup benar. Nah, saudara-saudara, kalau segala sesuatu apa yang dimiliki oleh Allah, itu akan diberikan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hatimu. Siapa yang tinggal di hatimu? Kristus. Yesus. Tetapi Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa, saudara? Dia menjadi pemimpin pemerintah segala sesuatu. Dan Dia mewakilkannya. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi saudara nggak perlu khawatir. Apa yang menjadi masalah di dalam hidup kita? Ya, apa yang menjadi masalah di dalam hidup kita? Adakah masalah yang tidak dapat diselesaikan? Semua masalah bisa diselesaikan. Sakit, saudara tahu mengasihi, Tuhan mengasihi saudara. Saudara, balas budi, kasihi Dia. Seperti Tuhan memberikan hidupnya untuk kita, berikan hidupmu kepada Tuhan. Kalau saudara memberikan timbal balik kepada Tuhan, membalas budi kepada Tuhan, apa yang menjadi keperluanmu? Tuhan pasti tolong. Amin. Saudara-saudara, jadi hidup kita itu yang penting. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita harus tahu balas budi.
Ya, saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Siapa yang kalau ibadah datangnya terlambat? Nah itu namanya nggak balas budi. Ya, ya, amin saudara. Jadi saudara harus paham ini. Ya, balas budi. Kalau Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, marilah kita juga jangan terlambat untuk membalas budi kepada Tuhan. Ya, amin. Mari kita lihat selanjutnya ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita ini orang pilihan Allah. Kita ini anak-anak Allah. Siapa yang dapat menggugat kita? Siapa yang dapat menghukum kita? Siapa yang dapat menyalahkan kita? Kalau dia mati menebus kita. Kalau dia bangkit untuk membenarkan kita. Kalau dia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita supaya kita bisa hidup benar. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang membenarkan mereka, Allah yang membenarkan kita. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menghukum kita? Anak sekolah minggu bilang apa? Tidak ada. Jadi saudara mesti bangga. Saya anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Engkau anak raja, aku anak raja, kita semua anak raja, amin. Amin saudara. Jadi saudara mesti faham sungguh-sungguh Allah ada di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, saudara, Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Dia sudah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Dan kalau Tuhan memberikan dirinya kepada kita, masa Tuhan tinggal di dalam hidup kita? Nggak bawa sesuatu. Kalau saudara tengok orang sakit, bawa apa saudara? Buah. Karena saudara punyanya buah. Kalau saudara punya uang yang banyak, apa yang saudara buat? Saudara pasti berikan kepada dia. Ya. Jadi saudara-saudara, kita datang berkunjung kepada orang lain. Saudara-saudara, kita itu akan bawa apa yang kita miliki. Mungkin saudara tidak, karena saudara pelit. Tapi kalau saudara seperti Tuhan yang murah hati, dirinya sendiri diberikan kepada kita, dia akan bawa semua yang dimiliki oleh dia. Saudara tahu apa yang dimiliki dia? Semua keperluanmu. Dan apa yang belum menjadi keperluanmu. Semua adalah milik Tuhan. Dia mau berikan itu kepada kita. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Saudara tidak akan dihukum. Siapa yang dapat menghukum? Iblis? No. Iblis tidak bisa menghukum kita. Iblis tidak bisa menuduh kita. Karena Allah di pihak kita. Kalau dirinya sendiri diberikan kepada kita, dia tidak datang dengan dirinya sendiri saja. Tetapi segala sesuatu yang dimilikinya diberikannya kepada kita. Dan dikatakan, siapakah yang akan menggugat kita? Umat pilihan Allah. Kalau Allah sendiri membenarkan kita. Apalagi kalau saudara sudah hidup benar. Siapakah yang akan menghukum mereka? Mari kita masuk di ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi. Bangkit. Ya. Yesus mati untuk apa saudara? Tuhan Yesus mati untuk menebus kita dari dosa. Untuk menebus kita dari iblis. Untuk mengampuni dosa kita. Dulu yang kita milik iblis, sekarang kita menjadi miliknya Allah. Bangga banget ya. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Tuhan Yesus bangkit untuk apa saudara? Membenarkan kita. Kita dibenarkan. Karena Tuhan Yesus sudah ampuni. Tuhan Yesus sudah lepaskan kita dari iblis. Kita sudah
dibenarkan. Dan kemudian yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan Yesus. Dia mencurahkan apa saudara? Roh Kudusnya. Dan Roh Kudusnya itulah yang tinggal di dalam hati kita. Ya. Untuk apa saudara? Supaya saudara bisa hidup benar. Mau hidup benar aja ngomongnya kumat kamit. Hidup benar. Amin. Glory, haleluya. Ya. Jadi kita bisa hidup benar oleh pertolongan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita bisa hidup benar. Tanpa Roh Kudus kita cuma dibenarkan. Tetapi dengan Roh Kudus saudara bisa hidup benar. Maka itu saudara-saudara, saudara harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Bagaimana kita caranya bekerja sama dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu ada di dalam roh kita. Roh Kudus itu ada di dalam hati nurani kita. Saudara, setelah dia di dalam roh kita, dia meresapi pikiran kita. Alam di bawah sadar dari pikiran kita itu namanya hati nurani. Ya, saudara coba. Saudara, kalau saudara berbuat salah, hati nuranimu bilang apa? Pikiran saudara saling menuduh dan saling membela. Ya. Jadi, saudara, bagaimana supaya perasaanmu peka? Hati nuranimu peka? Saudara harus banyak berdoa dalam roh. Kalau saudara nggak banyak berdoa dalam roh, saudara tidak bisa mengikuti perasaan Roh Kudus. Saudara tidak bisa mengikuti dorongan Roh Kudus. Perasaan Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani saudara itulah yang saudara harus lakukan. Perasaan Roh Kudus yang ada di dalam hati nuranimu saudara, itu saudara mesti nurut. Begitu saudara nurut, apa yang terjadi? Saudara akan tahu pikirannya tuh Tuhan, ya. Jadi, saudara, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain saudara? Memberikan Roh Kudusnya. Dan yang malah menjadi pembela bagi kita. Roh Kudus yang tinggal di dalammu. Dia berdoa dengan keluh kesah tidak terucapkan kepada Bapa. Dan Bapa mendengar dan berkenan sesuai dengan kehendak Bapa, maka Bapa mendengar doa kita dan Bapa mengabulkan doa kita. Jadi berdoalah di dalam roh senantiasa. Ayatnya di mana tadi? Roma 8 ayat 26. Coba Roma 8 26. Ya. Roma 8 ayat 26. Ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Terus? Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara mesti rajin nurut Roh Kudus. Ikuti perasaannya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus punya perasaan untuk mendorong saudara berdoa, berdoa. Kalau Roh Kudus mendorong saudara untuk olahraga, olahraga. Kalau saudara didorong oleh Roh Kudus untuk menghampiri orang-orang yang melawan saudara, hampiri, nurut. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kita ini, dia itu menolong kita. Ya, ikuti dorongan Roh Kudus. Dia adalah pembela kita. Yesus adalah pembela. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, dialah yang membela kita. Dalam segala perkara. Saudara ribut-ribut sama suami istri, Roh Kudus bilang, ngalah. Ngalah aja. Ya kan? Itu artinya saudara menurut Roh Kudus sedang membela saudara. Kalau saudara kerja males, kemudian
Roh Kudus mendorong saudara, kerja yang rajin. Ya, Roh Kudus nggak pernah ngomong begitu. Dia memberikan perasaannya. Kok rasanya saya kepingin rajin ya? Udah rajin aja, nurut aja. Ya, kalau saudara Roh Kudus memberikan perasaan saudara harus giat bekerja saja. Ikuti dorongan Roh Kudus. Ya, jangan padamkan roh. Jangan redam Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus menjadi pembela kita. Dia yang tinggal di dalam kita dan dia yang melingkupi, yang menyertai kita. Kita kembali lagi kepada Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ingat, Tuhan Yesus yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, Tuhan Yesus belanya lewat apa saudara? Melalui Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara, kita itu enak saudara-saudara. Apapun masalah saudara, Tuhan itu menjadi pembela kita. Dipraktekin saudara. Oke, mari kita lihat. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakankah? Atau penganiayaankah? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Saudara-saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara kenal kasihnya Tuhan. Dan saudara balas budi mengasihi Tuhan. Jadi saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Walaupun saudara ditindas. Walaupun saudara merasa dadanya sesak. Walaupun saudara dianiaya. Walau saudara kelaparan. Walau saudara telanjang. Walaupun saudara bahaya. Walaupun saudara menghadapi pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kenapa saudara? Kita ingat kasihnya Tuhan. Roh Kudusnya aja diberikan kepada kita. Roh Kudus itulah yang memberikan perasaannya. Roh Kudus itulah yang akan mendorong saudara. Apa yang saudara harus lakukan. Dalam menghadapi penindasan. Dalam menghadapi kesesakan. Dalam menghadapi penganiayaan. Dalam menghadapi kelaparan, dalam menghadapi ketelanjangan, dalam menghadapi bahaya, dalam menghadapi pedang. Jangan gigi ganti gigi. Itu bukan dorongan Roh Kudus, itu dorongan perasaan daging. Tetapi dorongan perasaan Roh Kudus, saudara-saudara, walaupun saudara ditindas, saudara tetap mengasihi. Walaupun saudara mengalami kesesakan, saudara tetap mengasihi orang itu. Walaupun saudara dianiaya, saudara tetap mengasihi dia. Walaupun saudara kelaparan, tetap mengasihi dia. Walaupun saudara telanjang, tetap mengasihi dia. Walaupun saudara menghadapi bahaya, tetap mengasihi dia. Walaupun saudara menghadapi pedang, tetap mengasihi dia. Kenapa? Karena Allah sudah mengasihi kita. Kita tidak mau terpisah dengan kasihnya Tuhan. Begitu saudara ditindas dan membalas, saudara tidak bisa membalas kasihnya Tuhan. Kalau saudara mengalami kesesakan, saudara membalas orang itu, maka saudara tidak bisa membalas budi kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami penganiayaan dan saudara kemudian membalas, apa yang terjadi? Saudara tidak bisa membalas belas kasihan Allah. Karena Allah mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Amin. 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 Amin ya. Saudara, kalau saudara ikuti perasaan daging, pasti balas. Balasnya sama musuh kita.
Tapi kalau saudara mengikuti perasaan Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara, pasti saudara membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara mesti paham ini ya. Lebih daripada itu adalah ajaran setan. Ajaran daripada roh-roh jahat di udara. Kita ini di dalam kita ada meterai. Di dalam kita ini ada Roh Kudus, saudara-saudara. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Oke, mari kita lanjutkan ayat yang ke-36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Iya. Kita ini saudara, ikut Tuhan, itu mengalami bahaya maut sepanjang hari. Iya kan? Saudara kerja jatuh. Saudara berumah tangga ribut. Saudara hidup sakit-sakitan. Apa saudara kalau kita tidak menghadapi bahaya maut sepanjang hari? Kita udah baik, orang lain jahat sama kita. Siapa saudara? Itu yang dikatakan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Engkau melakukan kebenaran, orang menyalahkan saudara. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara jangan enak aja. Kita ini domba-domba sembelihan. Hidup kita untuk kita korbankan. Karena Tuhan mengasihi saya membalas budi kepada Tuhan. Apapun yang diperlakukan untuk saya, seperti domba-domba sembelihan sekalipun, saya nurut. Nurut sama siapa? Roh Kudus. Haleluya. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, saudara ditindas tidak pernah terjepit. Kenapa? Allah adalah pembela kita. Tetapi dalam semuanya itu, walaupun kita seperti domba-domba sembelihan, ya, ngikut aja. Pokoknya ikuti dorongan Roh Kudus. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kalau saudara nurut Roh Kudus, saudara nggak pernah kalah. Kalau saudara nurut Roh Kudus, saudara sakit pun akan disembuhkan. Kalau saudara nurut dengan Roh Kudus, saudara pekerjaan bangkrut pun akan dipulihkan. Kalau saudara nurut dengan Roh Kudus, rumah tangga yang hancur pun akan dipulihkan. Kalau saudara nurut. Kebanyakan kita ikuti perasaan daging. Tidak ikuti perasaan roh. Nah, saudara anak iblis atau anak Allah? Kalau anak Allah ikuti Roh Kudus yang di dalam. Kalau anak iblis ikuti daging. Ya, oke. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kita punya keyakinan. Percaya yang kita kerjakan. Saudara percaya kepada Allah mengasihi saudara, kerjakan. Kerjakan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Allah yang mengasihi saudara, kerjakan. Balas budi. Ya, kita sebagai anak Tuhan jangan seperti anak dunia. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan.
Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Saudara-saudara, semua tidak bisa memisahkan antara kasih kita kepada Tuhan. Kita mau terus balas budi sama Tuhan. Kita mau terus balas budi sama Tuhan. Walaupun kayaknya seperti domba sembelihan. Saudara-saudara, tetapi dikatakan Tuhan tadi, katakan apa? Tetapi dalam semuanya itu, ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Saudara tidak akan terjepit. Saudara kalau betul-betul sakit pun, Tuhan akan sembuhkan. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, saudara rumah tangga saudara yang hancur sekalipun akan dipulihkan. Kalau saudara betul-betul membalas budi kepada Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, coba ngomong, ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku membalas budi kepadamu. Coba lihat saudara. Saudara akan lebih daripada orang-orang yang menang. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Amin. Nah, ayo saudara-saudara, jangan percaya. Ya Tuhan, ku percaya, sambil melalaikan air mata, aku percaya. Saudara-saudara, kalau saudara percaya, bertindak dengan iman. Bangkit. Saudara, lakukan sesuatu untuk balas budi sama Tuhan. Kalau saudara di dalam rumah tangga hancur, saudara, kalau engkau percaya sama Tuhan, saudara-saudara, bangkit. Artinya, kerjakan iman saudara tadi. Yakin akan iman saudara. Kerjakan iman saudara. Untuk apa saudara? Mulai. Apa saudara? Apa saudara? Ngalah. Ya kan? Ya kan? Kalau suami istri berantakan rumah tangganya, saudara, apa tindakan imanmu? Apa keyakinan imanmu? Imanmu Tuhan mengasihimu. Keyakinannya apa? Balas budi. Ya, samperin suamimu, peluk dia. Miswa. Miswanya diapain? Karena Tuhan aku mengasihimu. Wah, keren. Rumah tangga langsung pulih. Mungkin gak percaya. Omong kosong omong. Ya misalnya. Tetap saudara buktikan bahwa saudara adalah istri-istri yang baik. Saudara adalah suami-suami yang baik. Yang mau membalas budi kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, Tuhan mau kita semua dipulihkan. Tuhan mau semua yang kita disembuhkan. Tuhan mau pulihkan rumah tangga kita. Tuhan juga mau pulihkan pekerjaan kita. Tuhan mau pulihkan semua yang kita alami. Supaya kita menjadi umat-umat pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekarang ayat 38. Sebab aku yakin. Oh, yakin lagi ya. Tadi, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ingat, balas budi. Kalau engkau dikasihi Tuhan, imanmu, keyakinanmu apa? Adalah balas budi. Keyakinan adalah kata kerja. Iman adalah kata benda. Keyakinan adalah kata kerja. Jadi
kasihnya Allah engkau harus kerjakan. Apa cara kita mengerjakan kasihnya Allah? Cara kita mengerjakan kasihnya Allah, kita balas budi kepada Allah. Gampang kan? Apa yang sulit? Saudara ingin disembuhkan? Saudara ingin dipulihkan? Sekarang aku mau balas budi. Aku mau balas budi kepadamu Tuhan. Oke. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik kepada kita. Amin saudara. Jadi mari kita pulih kepada Tuhan. Mari saudara-saudara.